melakukan aktivitas, kita berolahraga, kita makan, bahkan saat kita istirahat sekalipun, terjadi pertukaran gas atau difusi gas di dalam tubuh kita. Proses difusi ini adalah pertukaran CO2 dengan O2 atau O2 dengan CO2. Karena dari sinilah kita akan bisa mendapatkan energi. Bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Kita simak penjelasan berikut ini. Let's go! Proses pertukaran gas itu sangat erat kaitannya dengan sistem sirkulasi, di mana jantung sebagai organ dari sistem sirkulasi berperan dalam memompa darah menuju ke seluruh tubuh dan juga menuju ke paru-paru. Apabila yang berperan adalah kapiler darah dan jaringan tubuh, maka mekanisme ini disebut dengan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Dan yang berperan adalah kapiler darah dengan paru-paru, maka mekanisme ini disebut dengan pertukaran gas di dalam paru-paru. Pertukaran gas di dalam paru-paru itu disebut dengan pernapasan eksternal. Pertukaran gas dalam paru-paru itu disebut dengan pernapasan eksternal, dan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh itu disebut dengan pernapasan internal. Pernapasan eksternal nama lainnya adalah pernapasan luar, di mana difusi gasnya itu dari luar masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan pernapasan internal nama lainnya adalah pernapasan dalam, di mana difusi gas itu berlangsung di dalam jaringan. Pernapasan internal itu O2-nya nanti akan dibawa oleh aorta menuju ke arteri, kemudian disebarkan oleh arteriola. Sedangkan CO2-nya itu dibawa oleh vena cava, baik vena cava superior maupun vena cava inferior, dan akan diedarkan melalui cabang-cabang vena yang disebut dengan venula. Sedangkan yang eksternal, O2-nya akan dibawa oleh vena pulmonalis, sedangkan CO2-nya akan dibawa oleh arteri pulmonalis. Keseluruhan sistem ini akan bekerja dan mengantarkan CO2, O2 sehingga terjadi difusi baik masuk maupun keluar. Inilah yang disebut dengan mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Kita akan membahas bagaimana lebih rinci mengenai pertukaran ini. Saya akan perbesar gambar ini di bagian paru-paru dan juga kapiler-kapiler darah, dan paru-parunya adalah di bagian alveolus. Kemudian ini adalah eritrosit dan juga ada membran respiratori. CO2 itu ada di dalam plasma dan akan langsung dikeluarkan menuju ke alveolus. Oleh sebab itu CO2-nya akan dihembuskan. Nah, sebagian lain lagi CO2 itu akan diangkut di dalam darah dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, pada plasma, HCO3- itu akan berikatan dengan H+ menjadi asam karbonat H2CO3 dan akan diuraikan menjadi H2O dan CO2. CO2-nya akan dilepas menuju ke alveolus. Dan sebagian besar dari HCO3- atau ion bikarbonat yang ada di plasma itu akan masuk ke dalam eritrosit. Ketika HCO3- masuk ke eritrosit, maka akan terjadi pertukaran di mana ion klorid akan keluar dari sel darah merah. HCO3- ini akan berikatan dengan H+ menjadi H2CO3 dan diuraikan kembali menjadi H2O plus CO2. CO2 ini akan dikeluarkan menuju ke alveolus. Di dalam eritrosit ini juga terdapat HbCO2 atau karboksihemoglobin, kemudian akan diuraikan menjadi Hb dan CO2. CO2 ini akan dilepaskan ke alveolus. Nah, pertukaran yang terjadi pada pernapasan luar ini atau eksternal ini akan terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 akan meninggalkan darah menuju ke alveolus, sedangkan O2 dari alveolus akan masuk menuju ke dalam darah. Peristiwa ini terjadi secara difusi.
O2 dari alveolus itu akan menuju ke dalam darah. Nah, di mana sebagiannya itu ada di dalam plasma. Dan sebagian lainnya itu akan berikatan dengan HHB menjadi HbO2 plus H+. HbO2 ini disebut dengan oksihemoglobin, sedangkan H+-nya itu akan berikatan dengan ion bikarbonat. Sedangkan kalau Hb itu berikatan dengan CO2, maka sebutannya adalah karbominohemoglobin atau nama lainnya adalah karboksihemoglobin. Nah, pada peristiwa H+ ditambah HCO3- atau ion bikarbonat, peristiwanya berlangsung sangat cepat karena ada bantuan dari enzim karbonat anhidrase, sehingga penguraian dari CO2-nya mekanismenya terjadi dengan cepat. Berlangsungnya proses pengangkutan O2 itu melewati dua tahap atau dua cara, di mana yang pertama itu adalah O2-nya langsung diangkut di dalam plasma darah. Ini kurang dari 2% peristiwa ini terjadi. Sedangkan yang paling banyak 98% itu terjadi dalam eritrosit, di mana O2-nya akan diikat oleh hemoglobin jadi HbO2 atau oksihemoglobin, sehingga peristiwa ini yang paling banyak berlangsung. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme pertukaran di pernapasan internal? Saya besarkan gambarnya. Ini ada gambar jaringan, kemudian ada cairan interstisial. Jadi cairan ini ada di antara jaringan dengan kapiler darah. Dengan membran kapiler darah, di mana ada plasma dan juga eritrosit. Nah, peristiwa yang berlangsung secara internal ini, saya mulai dari O2. Nah, O2 itu masuk dari plasma menuju ke jaringan tubuh. Langsung masuk ya. Sedangkan yang lainnya itu di dalam darah, oksigen itu akan meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam jaringan tubuh. Sedangkan CO2 itu dari jaringan tubuh akan keluar menuju ke darah, yaitu tepatnya di plasma. Dia langsung CO2 menjadi keluar dari plasma. Sedangkan CO2 lainnya itu akan berikatan dengan air H2O menjadi asam karbonat dan diuraikan menjadi ion bikarbonat plus H+. Yang lain lagi, CO2 itu akan masuk ke dalam darah, di mana CO2 ini akan diikat oleh air menjadi asam karbonat dan diuraikan kembali menjadi ion bikarbonat plus H+. Nah, ion bikarbonatnya ini akan dibawa keluar dari eritrosit. Ketika ion bikarbonat dibawa keluar ke eritrosit, maka ion klorid yang akan masuk. Ketika ion klorid ini masuk, maka akan terjadi peristiwa untuk mempercepat reaksinya. Nah, sedangkan HCO3- yang tadi berikatan dengan H+, H+-nya harus dilepas karena sifatnya racun. Pelepasan H+ ini, H+ akan diikat kembali oleh Hb menjadi HHB, di mana nanti Hb ini bisa berikatan dengan O2. Juga Hb ini bisa mengikat CO2 yang dari jaringan tubuh masuk ke dalam sel darah menjadi HbCO2. Nah, peristiwa yang paling cepat terjadi itu adalah ketika H2O berikatan dengan CO2 karena ada peran dari enzim karbonat anhidrase. Kita bisa menyimpulkan bahwa pengangkutan karbon dioksida di dalam darah itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Peristiwa ini berlangsung sekitar 60 sampai dengan 70% dan berlangsungnya di dalam plasma darah. Reaksinya adalah air ditambah karbon dioksida menjadi asam karbonat dan diuraikan menjadi ion bikarbonat plus hidrogen. Cara yang kedua itu adalah diikat oleh hemoglobin atau Hb. Ini berlangsung sekitar 20 sampai dengan 25%. Reaksinya adalah Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Nama lainnya adalah karboksihemoglobin. Sedangkan cara yang terakhir adalah diangkut di dalam plasma. Cara ini yang paling kecil persentasenya. Nah, ini
bentuknya dalam bentuk asam karbonat. Dia sekitar 6-10%. Tidak semua CO2 itu dibebaskan langsung ke udara lepas. Hanya 10% saja yang akan dikeluarkan dari alveolus kemudian menuju keluar dari tubuh. Sedangkan 90%-nya itu akan tetap berada di dalam darah. Kenapa? Nah, jawabannya adalah 90% CO2 tetap berada di dalam darah itu akan diangkut dalam bentuk HCO3- atau ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga, bukan baper tapi buffer, sebagai penyangga. Dia akan menyangga pH dalam darah. Nah, kalau CO2-nya meningkat, maka pH akan menurun. pH darah akan menurun. Kalau CO2-nya turun kadarnya, maka pH darah yang akan naik. Ketika pH darahnya turun, itu sifatnya jadi asam. Ketika pH-nya naik, maka sifat darah menjadi alkali. Ada peristiwa yang disebut dengan asidosis, di mana peristiwa ini apabila terjadi gangguan pengangkutan CO2 di dalam darah. Nah, ini bahayanya apa? Jadi nanti asam karbonatnya akan naik. Nah, kalau terjadi kenaikan asam karbonat, maka gangguan buffernya, sehingga bisa menjadi gangguan psikologis pada mekanisme pertukaran CO2 dan O2 di dalam tubuh. Mengapa bisa terjadi pertukaran CO2 dan O2? Itu sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial. Nah, perbedaan tekanan parsial ini kita melihat jika tekanan udara luar ya, itu sebesar 1 atmosfer atau 760 mm Hg. Saya gambar ini ada alveolus, kemudian yang warna merah ini adalah vena, yang warna biru ini adalah arteri, dan yang ungu ini adalah jaringan tubuh. Ternyata tekanan parsial oksigen di dalam alveolus atau paru-paru itu sebesar 160 mm Hg. Sedangkan jika di arteri, dia besarnya adalah 100 mm Hg. Kalau di vena, tekanan parsial O2-nya sebesar 40, sedangkan di jaringan sebesar kurang dari 40. Nah, dari besar ke rendah dia berpindahnya difusinya. Otomatis maka dari alveolus dia akan menuju ke dalam jaringan tubuh. Jadi O2 itu masuk. Sedangkan kalau CO2 kita bisa lihat. Nah, tekanan parsial CO2 di alveolus itu 40 mm Hg. Sedangkan di vena tekanan parsialnya itu 47 mm Hg. Kalau di jaringan tekanan parsial CO2-nya 60. Sehingga dari jaringan CO2 itu akan keluar menuju ke alveolus atau paru-paru. Oleh sebab itu CO2 keluar atau dihembuskan, sedangkan O2 itu yang masuk. Demikianlah penjelasan mengenai mekanisme pertukaran udara. Sebatkan diri untuk berolahraga agar frekuensi nafas kita semakin meningkat kemampuannya. Selamat menikmati.